Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Manuno Nugroho Bekti, NIM 17180. Di sini saya akan menjelaskan tentang menyusun lingkup dan alur perencanaan pembangunan daerah pada Kabupaten Banyumas. Yang pertama ada RPJPD Kabupaten Banyumas. Di dalam RPJPD Kabupaten Banyumas terdapat 3 isi. Yang pertama, visi, misi, dan arah kebijakan daerah. Untuk visi, terwujudnya pemerintahan Banyumas yang bersih dan adil menuju masyarakat sejahtera, berdaya saing, dan berbudaya berlandaskan iman dan takwa. Untuk misi sendiri, terdapat 7. Yang pertama, menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih, partisipatif, dan inovatif agar terbangun pemerintahan yang efektif dan terpercaya melayani masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang ketiga, membangun pusat-pusat unggulan ekonomi pedesaan berbasis community sektor pertanian sebagai usaha inti dan sektor lainnya sebagai penunjang. Keempat, meningkatkan dan mengembangkan daya saing agribisnis dan usaha mikro kecil menengah. Kelima, meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah yang menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Keenam, menciptakan keterkaitan, kesejajaran, dan keadilan pembangunan antar kawasan perkotaan dan pedesaan. Yang terakhir, yang 7, mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya, berkepribadian, dan memiliki keimanan serta menjunjung tinggi kemajemukan dan kerukunan antar umat beragama agar hidup toleran dan damai berdasarkan iman dan takwa. Selanjutnya, arah kebijakan daerah. Mengacu pada kondisi lokasi strategis serta potensi alamiah, maka Kabupaten Banyumas dalam kerangka pengembangan nasional maupun regional ditetapkan dengan arahan pengembangan wilayah sebagai berikut. Rencana tata ruang wilayah nasional kawasan Purwokerto dan sekitarnya dengan pusat pengembangan di Kota Purwokerto, yang merupakan salah satu dari 5 kota ditetapkan sebagai pusat kegiatan nasional PKN di Provinsi Jawa Tengah, dan wilayah pelayanan meliputi beberapa kota, yaitu Kota Banjarnegara, Purbalingga, Cilacap, dan kota-kota lainnya, serta kota kecamatan di Kabupaten Banyumas sendiri seperti Banyumas, Sokaraja, Aji Barang, Sumpiyuh, Wangon, dan sebagainya. Dalam kerangka pengembangan regional Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas merupakan wilayah prioritas dengan arah pengembangan sebagai berikut. Kawasan kerjasama strategis dalam provinsi, yaitu kawasan Purwokerto dan sekitarnya sebagai kawasan yang merupakan daerah basis pertanian, serta prioritas pengembangan wilayah perbatasan antar provinsi, yaitu kawasan Pancimas, Pangandaran, Cilacap, dan Banyumas antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kawasan konservasi ekologis dan perlindungan terhadap bencana alam, yaitu kawasan penanganan banjir dan longsor Kabupaten Jawa Tengah. Lalu wilayah Kabupaten Banyumas juga memiliki sektor unggulan meliputi sektor perdagangan dan jasa, pariwisata, pertambangan, pertanian, dan industri, serta merupakan wilayah kerjasama strategis Provinsi Jawa Tengah berlima cakep, yaitu Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen. Yang kedua ada RPJMD Kabupaten Banyumas. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran visi misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pengembangan daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai kerangka pendanaan bersifat induktif untuk jangka waktu 5 tahun yang disusun berdasarkan pedoman pada RPJPD. Di dalam RPJMD terdapat 2 bagian. Yang pertama, strategi pembangunan daerah.
strategi pembangunan daerah Kabupaten Banyumas yang menjadi pedoman dalam penentuan berbagai kebijakan dan program pembangunan daerah yang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta memperhatikan berbagai kebijakan dan program dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan atau dari pemerintah pusat. Skenario pengembangan wilayah Kabupaten Banyumas menguraikan arah dan strategi pengembangan Kabupaten Banyumas dalam kurun waktu 20 tahun sesuai dengan RTEW Kabupaten Banyumas yang memperhatikan hasil revisi 5 tahunan RTEW tersebut. Skenario ini mencerminkan kondisi perkembangan kabupaten dan lingkungan strategis saat RPJM dibuat dan perkiraan 5-20 tahun ke depan. Arah kebijakan keuangan daerah. Kebijakan keuangan daerah erat kaitannya dengan keberhasilan program pembangunan daerah. Oleh karena itu, kebijakan keuangan daerah harus sesuai dengan arah kebijakan pembangunan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan itu sendiri. Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan penerimaan daerah, pinjaman alokasi belanja, serta upaya-upaya untuk mendapatkan sumber-sumber pembiayaan dari pemerintah pusat maupun provinsi. Lalu ketiga ada RKPD Kabupaten Banyumas 2020. Terdapat dua bagian lagi. Yang pertama, rencana program. Menyelaraskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dengan arah kebijakan prioritas dan sasaran pembangunan daerah provinsi dan pusat. Mengklarifikasikan usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah melalui forum SKPD sebelum menerbang tingkat kabupaten dilaksanakan. Mempertajam indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah, menyepakati prioritas pembangunan daerah dalam bentuk program dan kegiatan prioritas daerah. Lalu ada kegiatan prioritas daerah. Tahun 2020 diprioritaskan untuk meningkatkan atau menangani kualitas sumber daya manusia, ketersediaan infrastruktur, kemiskinan dan pengangguran, pertanian, mendukung kedaulatan pangan, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta tata kelola pemerintahan. Lalu yang terakhir, yang keempat, ada APBD Kabupaten Banyumas 2020. Gambaran umum APBD. Pendapatan daerah tahun 2020 diproyeksikan sebesar 353,51 triliun. Di antaranya ini berasal dari pendapatan asli daerah sebesar 722,8 miliar untuk belanja daerah sendiri. APBD 2020 sebesar 3,732 triliun. Di antaranya ini meliputi belanja tidak langsung sebesar 2,23 triliun. Lalu untuk belanja pegawai sebesar 1,49 triliun. Untuk belanja langsung sebesar 1,58 triliun. Dengan ini APBD Kabupaten Banyumas pada tahun 2020 defisit sebesar 170,3 miliar. Sekian dari saya. Bila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.